kalian, selamat datang di VIP, Victory International Podcast. VIP ini adalah acara ngobrol santai dengan membagikan informasi seputar dunia forex, dunia gold, berita ekonomi, dan lain-lain. Dan pada hari ini tentunya saya sudah mengundang bintang tamu yang sangat luar biasa dan juga berpengalaman pada bidangnya. Langsung saja kita sambut Pak Nurhalis sebagai analisa. Ya. Jadi Pak Nurhalis ini benar ya sebagai analisa forex market dan juga founder FXRescue.id. Benar ya? Silakan diperkenalkan. Oke. Selamat sore semuanya. Saya Nurhalis. Saya dari FX Rescue. Yang mana hari ini saya diundang sama Mbak Windy untuk datang di acara podcastnya Victory. Yang mana hari ini kita nanti akan bahas beberapa tentang forex. Oke, saya lanjut ke Mbak Windy. Gimana Mbak Windy? Jadi Mas Halis, ini kan banyak banget orang-orang belum tahu apa itu forex. Jadi di sini saya mau menanyakan, analisa forex market itu maksudnya gimana ya Mas ya? Untuk analisa forex market. Iya. Jadi untuk analisa forex market sendiri itu kan yang kebiasaan saya lakukan tiap hari untuk sebagai seorang analis ini. Jadi yang mana tugas saya sebagai analis ini adalah memberikan analisa kepada nasabah di setiap harinya untuk membantu mereka membaca arah market kemana. Jadi setiap hari saya memberikan area-area yang mana nasabah bisa melakukan pengambilan posisi di area, baik kalau misalkan mau buy di mana, sell di mana, kalau mau pakai stop lossnya di mana, dan taking profitnya saat mau keluar market di mana. Jadi setiap hari saya lakukan itu, saya membantu semua nasabah yang ada di Victory. Jadi saya memberikan analisa dari pandangan saya tentang market hari ini seperti apa. Jadi gitu Mbak Windy. Oh gitu. Terus juga bisa dijelaskan sedikit ya, forex itu apa sih? Forexnya sendiri itu apa sih sebenarnya? Forex? Iya. Oke, jadi mungkin untuk teman-teman yang masih baru, biasanya masih awam ya di dunia forex. Kalau mungkin di luaran banyak orang yang kenal tentang trading, itu ya. Jadi trading itu bahasanya sangat luas. Jadi di dunia trading sendiri itu banyak hal yang kita harus pelajari dan kita harus tahu dulu. Jadi pasarnya ada beberapa. Jadi ada pasar forex. Kalau forex itu yang pasti kita bertransaksinya di mata uang. Iya, jadi di mata uang itu ada beberapa mata uang dari negara-negara besar yang ditransaksikan di bursa itu. Seperti itu. Kalau untuk forexnya sendiri. Jadi produk itu bukan hanya di forex. Jadi ada juga indeks saham. Kalau indeks saham itu juga ada indeks saham dari pasar Asia. Ada indeks saham Asia itu ada punyanya Nikkei itu dari Jepang, kemudian ada Hang Seng dari Hong Kong, dan juga ada Kospi dari Korea. Itu kalau untuk indeks saham Asia. Nah, kalau untuk indeks saham dari Amerika itu juga ada. Jadi indeks saham Amerika di mana di situ ada Nasdaq, ada Dow Jones, kemudian ada S&P. Itu juga ditradingkan di Victory juga kan. Jadi selain itu ada juga di Victory itu bisa transaksi di komoditi. Nah, komoditinya ini ada komoditi emas atau kodenya XAU USD ya. Kemudian ada juga silver XAG. Jadi silver juga ada ditransaksikan juga di Victory ini. Kemudian ada lagi oil. Minyak ya. Iya, jadi ada 3 komoditi itu yang juga bisa diperdagangkan di situ. Jadi kalau kita ngomong forex, kita belajarnya di forexnya. Jadi kebiasaan dari trader itu punya karakter masing-masing. Kalau misalkan dianya ini senangnya di forex, mungkin dia akan banyak belajar tentang trading di forexnya. Gitu ya. Kalau di emas silver itu di komoditinya. Oh, itu komoditinya. Iya, benar. Kalau di forex itu di mata uangnya ya. Mata uangnya. Oh iya. Jadi kalau misalkan untuk trading forex sendiri, itu marketnya sangat fleksibel. Pasarnya 24 jam. Iya. Yang mana dengan waktu kesibukan kita sehari-hari itu kita bisa tata. Jadi kalau misalkan kita sebagai investor, kita bisa
bisa misalkan ada senggang di pagi hari, kita bisa menganalisa market di pagi hari. Kalaupun kita ada senggangnya siang, kita bisa analisa di siang. Ataupun jadi malam. benar-benar 24 jam ya, jadi bebas ya, benar-benar fleksibel gitu. Yes, di bisnis trading ini enaknya itu. Jadi benar-benar marketnya selama 24 jam kita ini bebas. Open. Iya. Jadi tidak harus kita full day setiap hari itu harus kita benar-benar mantau market, enggak dalam 24 jam itu. Sebetulnya untuk kita bisa membaca arah market, untuk kita bisa menganalisa market itu enggak selama itu juga. Wah, enak juga ya, soalnya kan nyantai tapi cuan tetap jalan gitu. Jadi apalagi dengan kondisi yang sekarang ini, bisnis forex ini lagi banyak digemari ya, hampir di semua negara. Jadi di luar negeri dengan kondisi pandemi sekarang ini, justru bisnis forex ini adalah bisnis yang nomor 1. Karena apa? Yes, jadi banyak hal yang bisa diuntungkan dari bisnis transaksi di forex ini. Jadi kalau misalkan ada pandemi kayak sekarang, jadi kayak 1 tahun kemarin itu terjadi pandemi ya, yang pasti di bisnis real, ya bisnis real itu semua nggak jalan. Jadi hampir di semua sektornya nggak jalan semua. Kemudian kalau kita ngomong kita sebagai karyawan, kita juga kerja dari rumah. Aktivitas kita sangat terbatas. Nah, di bisnis forex ini kenapa sih di era pandemi ini dia bisa apa? Banyak digemari? Karena waktunya yang fleksibel tadi. Gitu, Mbak. Jadi 24 jam market jalan. Kita kapanpun bisa ngambil peluangnya. Jadi momentum itu selalu ada. Karena di pagi hari bursa itu jalan, kemudian di siang juga jalan. Kalau pagi market jalan di bursa Asia. Nah kalau siang kayak jam segini nih di market Eropa mulai jalan. Eropa sudah mulai gabung kalau jam segini. Untuk Asianya tutup nanti jam sore jam 4:30 sudah mulai tutup. Kemudian malam nyambung lagi di market Amerika. Jadi kapanpun kita ada waktu itu bisa untuk transaksi di bisnis ini. Enak sekali bisnis forex ini. Jadi di masa pandemi ini banyak sekali orang yang beralih untuk memutar dana mereka di bisnis forex ini. Karena itu tadi waktunya fleksibel, dan kedua di bisnis forex ini memang benar-benar liquid ya. Artinya liquid itu gini. Pasarnya 24 jam dan volume transaksi yang terjadi untuk terakhir kali ini itu sebesar 5,3 triliun US dollar. Volume market dalam 1 hari ya transaksinya. Artinya kalau kita lihat volume transaksi yang sebesar itu di sebuah bisnis, artinya di situ juga ada peluang yang cukup besar. Itu Mbak. Jadi kalau misalkan kita mau transaksi buy, saat itu juga itu akan ada orang yang jual barang. Begitu sebaliknya, karena di sini bisa 2 arah. Di bisnis forex bisa 2 arah. Kalau misalkan kita mau lihat, nah 2 arahnya gini. Kalau misalkan kita itu mau melakukan transaksi di sebuah mata uang, kalau misalkan kita lihat mata uang bond selling, misalkan hari ini prediksi kemungkinan akan terjadi kenaikan. Berarti kita melakukan pembelian di bond selling. Ya, di situ kita bisa lakukan buy, itu posisi pertama. Nah, kedua, pada saat misalkan kita melihat tren kondisi market di mata uang bond selling lagi ada pelemahan atau penurunan, kita bisa lakukan jual dulu. Iya, jadi di sini transaksinya bisa 2 arah ya, Mbak. Di bisnis forex ini kalau kita lihat kondisi market mau naik, kita bisa beli dulu. Kita bisa dapat untung pada saat harga itu naik. Nah, begitu sebaliknya, pada saat kita lihat harga ada kecenderungan turun, kita bisa lakukan posisi jual atau sell. Pas turun kita bisa dapatkan keuntungannya. Seperti itu, Mbak. Jadi kan Pak Nur Khalid sebagai CEO founder FX Rescue, bisa dijelaskan itu Mas? Nah, jadi untuk FX Rescue ini kita adalah sebuah lembaga yang mana kita tujuannya adalah mengedukasi teman-teman semua yang ingin belajar banyak tentang bisnis trading ini. Nah, kan tadi untuk mengedukasi, siapa sih tujuan utamanya? Yang diedukasi itu apakah ada kalangan tertentu atau tidak? Kalau untuk dari kalangannya siapa sih, kita nggak membatasi ya. Artinya bisnis forex ini untuk semua umur kok. Jadi untuk semua umur bisa, kemudian
siapapun yang ingin mengerti banyak tentang trading, itu kita bisa ajarin. Jadi Epic Rescue ini kerjasama dengan Victory, tujuannya adalah memberikan edukasi. Kita akan membantu untuk semua nasabah yang ada di Victory. Nantinya kalau misalkan mereka ingin belajar banyak tentang trading, bisa sama kami. Jadi Epic Rescue ini kita kerjasama sama Victory untuk edukasi nasabah dalam bertransaksi di bisnis forex ini. Karena untuk semuanya, nah kapan sih saat terbaik kita belajar untuk trading forex ini? Kalau untuk saat terbaiknya ya harusnya seawal mungkin. Pada saat kita mau memulai sebuah bisnis yang pasti kita harus belajar dulu. Karena trading itu nggak bisa dibilang mudah ya. Banyak orang yang berpandangan bahwasanya menurut saya pandangan mereka itu sangat salah, Mbak. Karena mereka berpikirnya gini, mereka baru mengerti tentang trading. Mereka baru mengenal soal sedikit tentang forex, sedikit tentang komoditi, sedikit tentang indeks saham. Nah, mungkin berbekal mereka yang diceritakan teman, mungkin dapat info tentang cepatnya mendapatkan keuntungan di bisnis ini. Kemudian dengan bekal mereka mungkin cari di Google tentang investasi ini seperti apa. Kemudian ditambah lagi kadang-kadang orang-orang di luaran mereka ikut, ya banyak yang mereka dengan berpandangan itu sudah cukup untuk mereka memulai sebuah bisnis di forex. Sebenarnya itu salah. Apalagi yang terakhir-terakhir ini banyak saya lihat banyak orang yang beranggapan mereka baru mengenal bisnis trading ini dengan mereka mengikuti seminar-seminar yang instan. Artinya dengan mereka mengikuti seminar 3 hari, dengan mereka mengikuti seminar 1 hari, dengan mereka belajar edukasi forex selama 1 bulan, dan setelah mereka keluar, mereka kadang-kadang beranggapan mereka sudah bisa making money di bisnis ini. Mereka bisa dapetin keuntungan, mereka bisa dapetin trik di bisnis ini. Sebetulnya bukan itu. Jadi bukan sesimpel itu, karena di bisnis forex ini banyak hal yang kita harus pelajari dulu di awal. Yang pasti, edukasi ya. Iya, jadi sama dengan profesi-profesi yang lain. Kalau misalkan Mbaknya kepingin jadi dokter, apa sih yang Mbak lakukan pada saat nanti kepingin jadi dokter saat selesai sekolah? Yang pasti pertama sekolah, iya kan? Setelah sekolah Mbak mungkin lanjut untuk magang, iya kan? Setelah ada pengalaman baru ambil profesi untuk dokternya, baru kemudian kita boleh benar-benar jadi dokter. Kalaupun kita mau jadi